bagaimana sosok Kiai Haji Basori Alwi sebagai seorang kakek. Beliau adalah seorang kepala rumah tangga yang setiap pulang itu selalu ditunggu-tunggu, setiap hari ditunggu-tunggu oleh cucu-cucu dan anak-anak. Sampai kemudian anak saya pun juga begitu. Apalagi kalau bawa berkat, tambah sabarnya itu pasti. Kecuali dalam urusan ngajar, kalau urusan ngajar tegas. Nah, suatu ketika kebetulan nenek kami ini bikin nasi goreng. Nasi goreng dibuatkan, terus kemudian saya makan karena mungkin beliau puasa atau mungkin karena lupa atau bagaimana, asin, no woman asinnya. Saya makan satu suapan tapi tidak berani ngomong. Sudah habis itu abah datang. Akhirnya begitu beliau menyuapkan satu sendok nasi goreng wasin tadi, langsung diam juga? Enggak, kaget langsung. Langsung nenek saya ini, ibu ini langsung noleh, apa obah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ma'na rabbiya khair rabbawasitatna al-musyaffa amduhu al-muntaqab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'ad dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihatihi muqtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil ajami wal arab la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hackers yang dirahmati oleh Allah dimanapun antum berada, alhamdulillah pada kali ini podcast kita Life Hack mendatangkan satu tamu yang sangat istimewa sekali dari kota Singosari, Malang. Perlu saya ceritakan sebelumnya bahwa beliau ini adalah salah satu cucu dari pendiri Pondok Ilmu Quran Singosari yang kita ketahui bersama almarhum al-ma'furlah Kiai Haji Basori Alwi rahimahullah rahmatan abrar, satu ulama sosok yang dikatakan oleh para ulama Malang seperti Al-Quran yang berjalan, karena beliau menyinari kota Malang khususnya dan Indonesia pada umumnya untuk membuat orang semakin cinta kepada Al-Quran. Dan saya husnudzan sekali bahwa saat ini beliau sedang bersama dengan Rasul SAW di dalam keadaan yang terbaik, karena beliau adalah pendakwah yang luar biasa. PIQ ini satu pondok di Singosari yang telah mencetak banyak sekali asatidz, di mana di sana diajarkan ilmu Al-Quran, diajarkan ilmu-ilmu yang kembali kepada salaf as-soleh. Dan dari pondok ini banyak sekali yang mengimami masjid-masjid tidak hanya di Indonesia tapi juga di belahan dunia. Maka kita sapa dulu akhina fillah Ustadz Al-Mukarram Ustadz Abdullah Murtado. Kifhalukum. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Terima kasih antum sudah hadir di tempat kami, dan mohon maaf kalau ada kesalahan teknis tadi. Ustadz, alhamdulillah tadi sudah saya buka tentang Pondok Ilmu Al-Quran, Ustadz, ya. Dan kita ketahui bahwa di PIQ ini di Singosari saya sendiri pernah di sana sekitar 6 tahun sebelum saya akhirnya mengundurkan diri dengan tidak terhormat, ya. Saya nggak sempat pamit. Tadi saya nggak sempat pamit. Memang saya rasa saya tidak perlu pamit ke sana karena saya merasa sebagai salah satu keluarga di Pondok Ilmu Quran, dan saya tahu bahwa keluarga besar Pondok Ilmu Al-Quran, putra-putra dari Kiai Haji Basori termasuk guru kita Kiai Haji Anas, juga Amin Lutfi, yang semua itu sangat baik kepada saya. Dan saya bersyukur kepada Allah karena saya diberi pengalaman sekitar kurang lebih 6-7 tahun mengajar di pondok yang sangat istimewa ini. Sekarang alhamdulillah pondok ini dilanjutkan oleh salah satu cucu dari Kiai Haji Basori Alwi, yaitu yang sekarang bersama kita, Ustadz Abdullah Murtado. Sekarang kita akan menggali apa yang telah beliau capai dari kehidupannya sebagai seorang muallim, sebagai seorang mudarris, sebagai seorang yang berdakwah kepada Allah. Ustadz, yang perlu kita ketahui, Ustadz, dari waktu antum kan sekolahnya dulu bukan di sekolah atau SMP dulu, kalau nggak salah antum di SMP 1 Singosari,
Dan dari situ mungkin antum akhirnya tetap belajar ke kakek antum langsung. Nah, mungkin antum bisa cerita kepada kita, Ustaz, bagaimana sosok Kiai Haji Basori Alwi sebagai seorang kakek. Karena kita tahu sebagai orang luar, Kiai Basori luar biasa. Tapi saya yakin sosok beliau akan ada hal-hal yang sangat istimewa yang antum temui di rumah ketika antum sedang taklim kepada beliau. Mungkin ada beberapa hal yang sangat istimewa dari beliau, Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, terima kasih Habibana Al-Mahbub Muhammad bin Anis bin Syahab. Yang pertama, sebelum saya jawab pertanyaan, ini Habib Muhammad ini sampai sekarang masih belum keluar dari tidak boleh keluar dari PI. Masih, dan tidak, kami alhamdulillah ada setahun sekali kami mohon selalu kepada beliau untuk memberikan faedah taklim di pengajian di pesantren ilmu Al-Quran, ya minimal maulid ya, di makam kakek kami Kiai Haji Muhammad Basori Alwi Murtadha, dan itu istiqomah beliau sudah dapat berapa tahun, alhamdulillah. Alhamdulillah. Acara yang pagi itu. Acara yang pagi. Tambah lama tambah banyak yang hadir. Alhamdulillah, mulai dari di rumah kecil itu ya. Ingat saya, iya. Masya Allah, alhamdulillah. Terkait tentang pertanyaan tadi itu, apa ya, sebagai kakek yang kesibukannya sangat padat, berangkat pagi pulang malam, beliau adalah seorang kepala rumah tangga yang setiap pulang itu selalu ditunggu-tunggu, setiap hari ditunggu-tunggu oleh cucu-cucu dan anak-anak. Jadi kalau beliau ini kedengaran suara buka pintu rumah, masuk ke rumah, itu masih kita di dalam rumah itu pasti sudah pada teriak. Diawali dari yang kecil-kecil, Abah Yai pulang, Abah Yai pulang. Kita semuanya langsung ke beliau. Masya Allah, ini yang ya, Mas Koko ya. Ini yang kemarin ini yang kita bahas tentang bahwa tandanya orang baik itu kalau dia masuk ke dalam rumah, ini baru kemarin kita taklim tentang ini. Masya Allah. Orang baik itu kalau dia pulang ke rumahnya, orang di rumahnya itu pada senang, ya. Tapi di antara orang yang tidak baik itu kalau dia pulang ke rumahnya, anaknya lari semua. Allah. Jadi kalau beliau pulang ke rumah ini semua sudah bahagia, Ustaz. Semua langsung teriak. Bahkan kita di antara euforianya itu terucap dengan ucapan Abah pulang gitu. Setiap beliau pulang itu masa kecil saya sampai kemudian anak saya pun juga begitu. Apalagi kalau bawa berkat, tambah kayak ria yang rebutan. Padahal di rumah sudah masak. Nah, berkat beda. Jadi itu yang pertama. Terus beliau ini sebagai kakek dan sebagai kepala rumah tangga itu sabarnya itu pasti, kecuali dalam urusan ngajar. Kalau urusan ngajar tegas, walaupun ngajar cucu, tegas. Terus kemudian pernah suatu ketika saya sudah ngajar, sudah pulang dari Hadramut, kemudian saya ngajar kalau pagi itu saya dan Abah kita tinggal di satu rumah, saya tinggal di rumah beliau di sampingnya pesantren. Nah, kemudian masuk lewat studio itu ya. Dari belakang. Dari belakang. Kalau subuh sama-sama keluar pesantren. Sama itu? Ya, sama-sama. Beliau ngajar di aula, saya ngajar di kelas di atas. Terus pulang sama-sama. Nanti sarapan bareng. Nenek kami itu yang menyiapkan sarapan. Saya makan berdua sama beliau. Biasanya nenek kami puasa. Nah, suatu ketika beliau ngajar asyik, begitu saya masuk duluan. Terus kebetulan nenek kami ini bikin nasi goreng. Nasi goreng dibuatkan, terus kemudian saya makan, karena mungkin beliau puasa atau mungkin karena lupa atau bagaimana, asin. No woman asinnya. Saya makan masakannya. Saya makan satu suapan, tapi tidak berani ngomong. Jaga perasaan juga takut dimarahi. Saya diem. Sudah, habis itu Abah datang. Abah ini berarti ya? Ya, saya kalau manggil beliau Abah. Abah datang. Terus katanya mbak saya perempuan, saya kalau manggil ibu. Katanya ibu, wis bah, dahar, itu loh. Nah, kalau manggil saya Buyung di rumah, itu loh Buyung sudah makan sama Buyung. Wis, jenengan dahar kali Buyung.
udah makan. Saya tidak berani ngomong, mau ngasih kode apa kok gak ngelirik ke saya. Akhirnya begitu beliau nyuapkan 1 sendok nasi goreng wasin tadi, langsung diam juga? Enggak, kaget langsung langsung nenek saya ini, ibu ini langsung noleh, apa obah? Enggak, aku gak tahu makan sego goreng kayak gini. Masya Allah. Masya Allah. Oh, tak pikir begitu sama marah, Ustaz. Enggak, Ustaz. Enggak, langsung ngomong ngeles. Iya. Ngelesnya pinter. Enggak. Tapi wajahnya langsung senyum melihat ke wajah nenek saya. Aku gak tahu makan sego goreng kayak gini. Saya ngempet ketawa tapi. Iya. Loh, ini ibu enggak makan waktu itu. Puasa. Oh, karena puasa. Tadi mesem, akhirnya beliau mesem. Setelah beliau mesem, terus tanda gawe yang lainnya lagi, madep ke yang arah lain, apa noleh ke saya begini. Ya itu kode. Ya Allah, itu berarti sunnah Rasul yang dilakukan di dalam rumah. Kita ingat Rasul itu juga pernah begitu, Ustaz. Ketika dimasakan oleh Siti Aisyah dan beliau tidak mengatakan sesuatu. Itu memang di antara akhlak yang jadi terkadang kita ini lupa ya. Kalau kita itu dikatakan punya orang-orang yang cinta sama kita dan percaya sama kita hingga taklim sama kita, katakanlah mereka manggil kita ustaz. Karena kita itu kan diustadkan orang kan, dan semoga kita tidak merasa bahwa kita itu seorang ustaz yang bagaimana, tapi kan kadang pemberian pujian yang kita rasakan membuat kita kadang lupa. Sehingga kadang kita ini lupa bahwa sebetulnya kita juga harus melakukan beberapa hal yang kita ajarkan kepada santri kita, seperti sabar dan lain sebagainya. Nah, contoh dari kakek antum ini yang sering kita sampaikan ke umat, tapi kita sendiri tidak bisa melakukan. Masya Allah. Karena itu saya rasa mungkin kesabaran seperti itu yang mungkin sekarang saya yakin kabar ini kan orang yang sudah meninggal dunia itu kan disampaikan ya. Disampaikan kabarnya. Saya yakin mungkin beliau sekarang juga tahu kabar itu. Alhamdulillah. Barakallahu fikum, semoga kita bisa karena hal seperti itu sebetulnya tidak mudah. Karena menjaga hati seseorang itu kan sangat luar biasa. Oke Ustaz, yang saya penasaran sama antum karena antum kan dulu kita yang di mana tahu siapa Gus Buyung itu dulu. Iya toh. Tapi subhanallah antum melakukan manuver yang luar biasa. Yaitu dari yang dulunya sekolah tidak seperti anak lain yang dipondokkan khusus, tapi antum sekolah di SMP negeri di Singosari dan antum ngaji ke abah antum. Ya, bagaimana cara antum untuk bisa murojaah dan lain sebagainya? Apakah ada satu halaqah khusus antara antum dengan kakek antum? Ya, ada halaqah khususnya waktu masih kecil dulu dan berlanjut sampai besar itu di halaqah Quran. Itu antara antum sama beliau aja? Iya. Banyak orang dua aja? Iya. Masya Allah. Itu nazar Ustaz, itu pandangan, itu seri yang masuk pas waktu itu Ustaz. Masya Allah. Najib. Dulu pada zuhur ya sampai saya sudah besar itu pas disambi sama beliau makan siang. Kalau dulu pada zuhur, habis sholat zuhur, terus saya sholat zuhur sama beliau dan jamaah di kamarnya beliau. Terus habis itu ngaji Quran. Sama beliau. Berdua. Dulu pernah waktu masih saya kecil ya, kisaran SMP, ada adik-adik yang ikut. Kalau tidak salah pernah ikut adik saya Misan. Ada namanya panggilannya Eral. Itu anaknya bibi saya. Ada juga Eral itu kalau nggak salah dulu pernah ikut. Setelah itu karena tinggalnya di Saujajar, yang rutin saya karena tinggal satu rumah gitu. Itu setiap pada zuhur yang ngaji pakai itu, masih pakai kemucing. Oh iya. Masih pakai kemucing. Saya ingat betul kalau misalkan waktu itu tidak bisa alif lam mim, nggak pas panjangnya alif lam mim, itu nggak pas panjangnya, itu pakai kemucing ini. Terus beberapa kali juga kayak mau
pukulkan. Jadi belum mau ngaji ya tegang ya asik ya. Tegang asik ya. Ya beliau kalau ngaji tegas dan diulang-ulang terus. Itu sampai saya mungkin selesai Al-Quran itu tahun 2011 Oh itu maksudnya ngaji mulai Alif Lam Mim sampai 30 juz. Disemak beliau terus? Iya. Tapi ada waktu yang kosong. Berapa lama? Tahunan saya kosong. Terus saya lanjut lagi di tahun 2009 sampai 2011 itu anak lanjut. Nah itu disambi sama beliau makan siang. Karena memang sudah fisiknya sudah sepuh. Akhirnya beliau makan siang, saya baca Quran di Semak begitu. Sampai akhir khatamnya 2011, 1 tahun sebelum saya berangkat ke Hadramaut. Itu waktu khusus di Quran. Adapun yang lainnya beliau untuk bahasa Arab saya dimasukkan kelas dan juga masukkan kelas Al-Quran waktu tahun 96 sampai 98 kalau aktifnya di pondok sama kayak kawan-kawan di PIG. Jadi saya mondok di PIG lah kasarnya gitu. Ya, kamar tidur juga di situ. Pernah satu kamar sama Habib Ali Akbar bin Muhammad bin Akil ya, sama Habib Soleh bin Ahmad Muladawilah, Habib Ahmad bin Abdullah Muladawilah pernah satu kamar. Abdul Qadir bin Ahmad Muladawilah, Habib Haidar bin Soleh Muladawilah itu pernah satu kamar. Muladawilah dulu mondoknya di sana. Itu kita pernah satu kamar. Nah, masa-masa itu kita masuk di kelas yang ngaji ngikuti pelajaran itu. Tapi ada satu hal yang unik, perhatian beliau. Saya baru tahu setelah beliau wafat. Jadi panjangnya itu baru tahu ada satu ustadz namanya Ustadz Ahmad Najib. Ustadz Ahmad Najib ini pondok pesantren Sunniyah Salafiyah. Salafiyahnya Yai Hamid. Nah, dari keluarga situ Ustadz Ahmad Najib waktu ada acara di Pasuruan, beliau bilang kepada saya, kalau manggil saya Mas, ngapunten, saya mau cerita, ini mohon maaf, saya ada cerita tentang Romo Yai. Napa Sa? Dulu saya itu waktu ngajar sampean di kelas, dulu guru saya di kelas, waktu ngajar sampean di kelas, itu saya enggak, satu-satunya ustadz yang enggak berani pulang, izin pulang itu sulit, karena setiap hari kan ada ngaji asatid itu namanya tafsir A. Setiap tafsir A itu saya jenengan itu di absen langsung sama Romo Yai. Maksudnya antum? Saya. Iya. Jadi saya ini punya absen khusus di kelas. Itu jadi setelah ngajar saya subuh dan satu hari itu besoknya ditanya, Najib gimana Buyum gitu. Coba lihat. Lah beliau punya absen khusus. Dibuatkan sendiri sama beliau absen khusus itu isinya nggak sama kayak absen umumnya kelas yang cuman alfa izin sakit, tapi di situ lengkap terlambat berapa menit khusus saya terlambat berapa menit, setelah itu ngerjakan tugas atau tidak, di kelas tidur atau tidak, jangkep haliyah saya di kelas itu dilaporkan setiap hari kepada beliau. Beliau nanya setiap ngaji asatid itu. Itu ke cucu-cucu yang lain apa sedetail antum atau mungkin khusus antum? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Saya tidak tahu, itu saja saya tahunya ketika setelah wafat guru saya Ustadz Ahmad Najib cerita ke saya. Jadi perhatiannya beliau tentang pengajian saya itu saya tahunya dari beliau setelah wafat. Jadi dan beliau tidak pernah bilang ke saya tentang absen itu, tidak pernah bilang. Jadi ya merasa khasarah Habib, mengetahui apa ini perhatiannya besar tentang pendidikan atau pengajian saya. Tapi waktu saya tahunya itu Abah sudah wafat. Itu saya jadi kalau saya tahu dari awal-awal dulu beliau perhatiannya seperti itu, detail setiap hari. Itu ya gimana ya rasanya kayak gelo gitu loh, gelo. Jadi antum ini kasarnya tidak pernah mondok secara seperti kita yang mondok bertahun-tahun di pondoknya yang lain. Jadi antum menghabiskan waktu antum di pondok sama pondok sendiri.
itu kalau di dalam ilmu perpondokan itu sebenarnya agak sulit, agak sulit ya. Tapi Allah memudahkan antum. Alhamdulillah sekarang antum ya dimudahkan untuk bisa di PIG dan bisa ke Hadramaut. Alhamdulillah. Ini yang paling menarik bagi saya itu kan antum berangkat ini sudah punya anak. Ya, sudah punya anak 2 bukan? Satu dua, yang satu tufi. Oh, yang satu apa? Ya. Yang ngasih syafaat di akhir atau Amin insyaallah. Jadi antum berangkat ini sudah punya anak. Iya. Berarti kita ini tetap senasib. Iya, senasib. Kira-kira gimana? Apa yang kira-kira membuat antum itu mau meninggalkan istri, anak, rutinan antum, pondok yang ratusan muridnya untuk tambah menimba ilmu di negeri 1000-an? Itu kira-kira motivasinya ya Ustaz? Motivasinya antum. Motivasinya? Oh gitu ya? Iya. Kok bisa? Iya.